Bab 757. Saat melihat kondisinya, perasaan Daniel sangat rumit. Dia ingin membuatnya mengingat masa lalu, juga tidak ingin membuatnya mengingat masa lalu. Kalau tidak bisa ingat, Tracy tidak bisa mengatasi dendam keluarga, tidak bisa bersamanya. Yang lebih penting adalah, tidak bisa kembali ke sisi anak-anak. Kalau ingat, semua ingatan yang baik dan buruk akan kembali, termasuk tentang pernikahannya yang menyedihkan dan peristiwa kejam yang dia alami di Thailand. Tidak peduli siapapun yang menyerangnya, semua itu dimulai dari keluarga Wollens. Tracy pasti tidak akan memaafkannya. Saat memikirkan hal ini, hati Daniel sangat dilema. Saat ini, di sudut matanya, tiba-tiba dia melihat ada beberapa mobil hitam sedang mengikuti mereka. Sorot mata Daniel menjadi dingin, langsung menambah kecepatan. Ada yang mengikuti kita. Tracy juga sangat cepat menyadarinya. Dia menatap kaca spion tengah dengan dingin. Ingin tahu siapa orang-orang itu, tapi tak bisa mengenalinya dalam sekejap. Musuhmu. Daniel juga tidak bisa melihatnya. Langit terlalu gelap. Mobil-mobil itu adalah mobil pasar gelap yang sudah dimodifikasi. Jelas tidak ingin dikenali oleh orang-orang. Mungkin iya. Tracy menatap kaca spion tengah. Tangannya mengoperasikan arloji, mengirim posisi pada Naomi. Setelah Naomi menerima informasi, dia akan tahu bahwa Tracy sedang berada dalam bahaya dan akan segera mengejar dengan membawa orang. Jangan cemas, aku bisa membantumu membereskan beberapa orang kecil itu. Daniel menambah kecepatan, bersiap untuk menyingkirkan orang-orang itu. Pelan sedikit, tiba-tiba Tracy memerintah. Daniel sedikit bingung. Kalau tidak membiarkan mereka mengejar, bagaimana aku bisa tahu siapa mereka? Tracy tersenyum. Keluarga Moore tidak pernah takut pada musuh. Kalau musuh datang, cari cara untuk menyerang mereka. Anak buahmu tidak ada. Kamu tidak takut aku tidak bisa menghadapinya. Daniel sedikit curiga. Apakah Tracy yang mencari orang-orang itu untuk mengujinya? Kamu pasti tidak bisa menghadapinya. Tracy menatap kaca spion tengah, menganalisis. 3 unit mobil modifikasi, total 12 orang, bisa mengikuti kita secara diam-diam sampai di sini. Itu berarti daya mengamati mereka sangat hebat. Kalau begitu, kemampuan berkelahi juga tidak akan buruk. Kamu seorang pelayan cinta. Meski pernah belajar beberapa jurus, tetap tidak akan bisa mengalahkan para pembunuh profesional itu. Pelayan cinta. Daniel dibuat tertawa oleh sebutan yang halus dan artistik ini. Memangnya bukan. Tracy memelototinya. Kurangi kecepatan. Mereka hampir kehilangan kita. Daniel terpaksa mengurangi kecepatan lagi. Kemampuan menyetirmu bagus. Belajar di mana? Tracy menatap kaca spion tengah sambil mengobrol santai dengannya. Belajar sendiri. Daniel meliriknya. Kamu benar-benar berbeda dari yang dulu. Kelihatannya belajar banyak hal selama 2 tahun ini. Tentu saja, Tracy mencibir. Jika kita kuat, kita tidak akan takut pada apapun. Aku juga bisa melindungimu, Daniel berkata dalam hati. Dia tidak melindunginya dengan baik 2 tahun yang lalu. Sekarang, dia pasti tidak akan membuatnya terluka lagi. Tidak boleh ketergantungan. Tracy tersenyum datar. Kalau tidak, orang yang dulu melindungimu, mungkin akan melukaimu kelak. Saat mendengar ucapan ini, Daniel terdiam sepertinya. Memang begitu. Karena kecepatan mobil melambat, ketiga mobil itu menyusul dengan sangat cepat. Mereka langsung hendak menabrak. Keterampilan menyetir Daniel sangat hebat, menghindar dengan cerdik. Tapi ketiga mobil itu terus mengejar dengan berani. Daniel terus bermain dengan mereka, membuat mereka mendekat, tapi tidak membiarkan mereka menyentuh mobil. Tidak peduli bagaimana mereka mengubah formasi dan strategi, tetap tidak bisa menabrak mobil Daniel. Seperti seekor kucing bodoh yang tidak bisa menangkap tikus licik, malah dibuat murka oleh pihak lawan. Tracy tersenyum. Keterampilan mengemudimu benar-benar luar biasa. Lihat saja, mereka akan merasa malu dan marah. Saat Daniel berbicara, jendela ketiga mobil itu terbuka. Beberapa orang berpakaian hitam dan mengenakan masker memegang pistol dan mengarahkannya ke ban mobil mereka. Bab 758. Daniel segera menambah kecepatan dan menghindar. Ketiga mobil itu terus mengejar. Tapi, mereka tidak mengarahkan pistol pada mereka berdua.
terus menembaki ban mobil. Sangat jelas, mereka mau menangkap mereka hidup-hidup. Daniel sibuk menyetir, menghadapi orang-orang itu. Sedangkan Tracy terus menatap kaca spion tengah, mengamati asal-usul mereka. Dengan sangat cepat, dia mendapat kesimpulan. Orang-orang keluarga Wallens. Daniel sedikit tercengang, mendongak dan melihat mereka. Dilihat dari pistol yang digunakan, memang mirip orang-orang keluarga Wallens. Selain itu, meski kedua orang yang memimpin mengenakan masker dan topi, tapi tidak sulit dilihat bahwa itu adalah orang berkulit hitam. Itu adalah anak buah Devina Wallens. Kurang ajar, Tracy menggertakkan gigi, berteriak dengan marah. Dasar Daniel bajingan, malah mengutus orang untuk menyerangku. Daniel mengerutkan kening. Setiap kali membicarakan orang keluarga Wallens, kenapa selalu teringat dia, yang membunuh, membakar, dan melakukan segala kejahatan adalah Devina, si wanita gila itu. Apa kamu tahu? Tapi, tiba-tiba Daniel teringat satu masalah. 2 tahun lalu, setelah terjadi kecelakaan pada Tracy, Daniel pernah menghadapi Devina secara gila-gilaan dan membuat kekuatannya berkurang banyak. Selain itu, Tuan Besar mengeluarkan larangan selama dia masih hidup. Devina dilarang menginjakkan kaki di kota Bunaken lagi. Tracy baru menampakkan diri dalam 2 hari ini, tidak mengumumkan ke publik. Kenapa Devina bisa begitu cepat mendapatkan kabar, juga mengutus orang untuk membunuhnya? Mungkinkah, di antara orang-orang yang ditemui Tracy selama 2 hari ini, ada mata-mata Devina? Saat berpikir, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ban belakang mobil tertembak. Untung saja mobil kelas atas seperti ini memiliki sistem pengaman. Melambat secara otomatis. Daniel segera mengendalikan setir mobil. Menepi dan berhenti. Tunggu di mobil. Kamu yang tunggu aku di mobil. Aku akan turun untuk menghadapinya. Tracy berpesan. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu terjadi apa-apa. Kamu yakin? Daniel merasa sedikit lucu. Tadi dia ingin mengatakan hal yang sama. Tracy malah merampas dialognya. Omong kosong. Tracy memelototinya. Membuka pintu mobil dan turun. Daniel tidak turun. Hanya mematikan mesin mobil. Duduk dan menonton pertarungan di mobil dengan tenang. 12 orang turun dari ketiga mobil hitam yang dimodifikasi. Semuanya orang asing yang berpostur tubuh tinggi. Salah satu pemimpinnya adalah orang berkulit hitam. Berjalan di paling depan, menatap Tracy dengan tatapan dingin, berkata dalam bahasa Inggris, sungguh mirip. Apa maksudmu? Tracy menyipitkan mata dengan seram. Pemimpin berkulit hitam tidak banyak bicara, hanya memerintah, ikut dengan kami. Hanya beberapa bajingan seperti kalian, berani menghadapiku. Tracy mengangkat alis dan mencibir. Kalau mampu, suruh si bajingan Daniel yang datang sendiri. Daniel yang berada di mobil belakang bersin, merasa sangat tidak berdaya dalam hati. Memarahi orang di depannya langsung, benar-benar manjur. Jangan banyak bicara. Orang berkulit hitam itu mengayunkan tangan. Satu pengawal berpakaian hitam langsung maju. Tapi, masih belum mendekat. Dia sudah ditinju oleh Tracy. Dihantam sampai mundur selangkah. Hidungnya berdarah. Sangat jelas. Pengawal berpakaian hitam sama sekali tidak menyangka Tracy akan menyerang. Lebih tidak menyangka serangannya begitu cepat dan kejam. Pengawal berpakaian hitam merasa malu dan marah. Menerobos sambil mengayunkan tinju. Tracy menyambutnya dengan tenang. Keduanya bertarung cukup lama. Ternyata seimbang. Saat melihatnya, diam-diam Daniel merasa kagum pada Lorenzo Moore. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia bisa membuat Tracy yang polos berubah menjadi wanita kuat yang cerdas, juga membuat dia yang lemah, memiliki kemampuan bertarung yang begitu bagus. Memang hebat, dengan sangat cepat, orang berpakaian hitam itu dikalahkan. Datang lagi 2 orang berpakaian hitam yang maju bersama. Tracy menyambut dengan tenang, tapi kali ini, dia sangat cepat terkena serangan. Daniel sudah menduganya, meski Lorenzo melatihnya dengan sangat baik, itu juga hanya 2 tahun. Kemampuan bertarung butuh banyak waktu untuk melatihnya. Dia baru belajar 2 tahun, tapi bisa mengalahkan pengawal keluarga Wallens. Itu sudah cukup bagus. Tapi, kalau banyak orang, dia pasti tidak bisa menghadapinya. Saat ini,
Tracy terkena satu tinju. Dipukul sampai terus mundur. Kedua orang berpakaian hitam itu masih mau terus menyerang. Daniel melompat keluar dari mobil. Dengan satu tendangan, kedua orang itu terlempar ke tanah. Bab 759. Saat melihat ada petarung hebat yang membantu Tracy, orang berkulit hitam segera mengayunkan tangan dan memberi perintah, menyuruh semua orang untuk maju bersama menghadapi Daniel. Tapi, mereka bukanlah lawan Daniel. Hanya dalam beberapa menit, sekelompok orang ini ditendang oleh Daniel sampai terhempas ke tanah. Ada satu orang yang menabrak bumper depan mobil, lalu terjatuh ke tanah. Tracy tidak menyangka gigolo ini malah memiliki kemampuan bertarung yang begitu hebat. Saat sedang tercengang, dia curiga lagi terhadap identitasnya. Saat melihat situasi ini, pemimpin berkulit hitam itu segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arah Daniel. Kalau bergerak, akan kutembak. Jangan sembarangan. Tracy ingin maju untuk menghentikannya, malah dilindungi oleh Daniel. Tembak. Daniel menyipitkan mata dengan dingin, mendekati orang berkulit hitam itu selangkah demi selangkah. Kamu coba saja. Siapa kamu? Orang berkulit hitam itu langsung menarik pelatuk. Tracy tercengang sampai membelalakkan mata, mengirim sinyal pada Naomi dan Paula dengan panik. Siapa aku? Itu tidak penting. Daniel masih terus mendekati orang berkulit hitam itu. Terdapat aura membunuh yang mengerikan dalam sorot matanya. Yang terpenting adalah, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya jika menyinggungku. Kamu, orang berkulit hitam itu marah dan hendak menembak. Tapi saat tiba-tiba melihat jelas mata Daniel, dia langsung mengenalinya. Tangannya gemetar, sorot matanya mulai panik. Di saat kritis ini, Daniel merampas pistolnya secepat kilat, menekan kepalanya. Orang berkulit hitam hendak bilang Tuan Daniel, ampuni aku, tapi saat melihat tatapan peringatan Daniel, dia langsung mengubahnya. Ampuni aku. Pergi. Daniel memiringkan kepala seketika, mengisyaratkannya untuk membawa semua orang pergi. Orang berkulit hitam segera mengumpulkan orang-orang, lalu melarikan diri dengan panik. Saat mereka baru saja pergi, kelompok Naomi pun tiba. Sekelompok wanita turun dari mobil dengan tergesa-gesa, menerobos ke arah Tracy. Nona, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tracy menggeleng, mengulurkan tangan pada Daniel. Daniel melemparkan pistol yang didapat padanya, menepuk tangan, merapikan pakaian yang berantakan karena berkelahi tadi. Tracy memperhatikan pistol itu dengan teliti. Sedikit bingung, pistol ini milik negara Maple. Selain itu, sepertinya Daniel sangat taat hukum, tidak menggunakan pistol. Mungkinkah itu bukan orang-orangnya? Dia termasuk pintar, tidak sia-sia. Dirinya mendapatkan sebuah pistol itu untuk dia selidiki. Daniel berpikir seperti itu dalam hati, tapi malah berkata, sungguh rumit. Sebenarnya siapa yang kamu singgung? Tidak ada hubungannya denganmu. Tracy memelototinya, melemparkan pistol pada Naomi. Kalian tunggu aku di mobil. Baik, beberapa pengawal wanita naik ke mobil. Tracy mengalihkan pandangan dan melihat Daniel. Terima kasih untuk hari ini. Hanya masalah kecil. Daniel tersenyum. Jadi, masih mau ke pantai atau tidak? Tidak. Ada sesuatu yang harus aku urus. Tracy melihat arloji, menunjuk ke arah mobil Daniel dan berkata, hubungi perusahaan asuransi. Atau, aku bisa mengurusnya. Daniel menyelanya. Jangan cemas. Pergi dan selesaikan urusanmu. Baiklah. Tracy melihatnya. Ada dorongan ingin memeluknya. Tapi dia mengendalikan diri. Berbalik dan pergi. Hei, Daniel berteriak padanya. Tracy berbalik dan melihatnya. Apa? Kamu melupakan sesuatu. Sorot mata Daniel intim dan panas bagaikan api. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan, menutupi mulutnya dengan ciuman panas. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Tracy langsung tenggelam dalam pelukannya dalam sekejap. Wah, di dalam mobil, Paula tercengang, sampai membelalakkan mata. Astaga, Naomi berseru sambil menggeleng. Perkembangannya terlalu cepat kan? Cinta adalah gairah dan dorongan hati. Paula merasa kagum. Kamu bicara seolah-olah sangat mengerti cinta. Naomi memelototinya, berkata sambil mengerutkan kening. Kalau Tuan Lorenzo tahu hal ini, takutnya. Benar juga.
Paula tiba-tiba sadar. Tuan Lorenzo pernah bilang, Nona tidak diizinkan berpacaran dengan pria lain, selain Tuan Dukelus. Bab 760. Saat membahas topik ini, sorot mata Naomi dan Paula menjadi serius, lalu menoleh. Saat melihat kembali kedua orang yang sedang berciuman dengan panas, mereka tidak merasa itu romantis dan hangat lagi, melainkan mulai cemas. Setelah beberapa waktu, Daniel melepaskan Tracy dengan berat hati, memegang wajahnya dengan satu tangan. Ibu jari menyeka bibirnya, berkata dengan lembut, "Lakukanlah kesibukanmu. Kalau ada masalah, cari aku kapan saja." Ya, Tracy mengangguk, berbalik dan pergi. Daniel melihat punggungnya yang menjauh. Sorot mata perlahan-lahan berubah menjadi rumit. Dengan sangat cepat, kelompok Tracy pergi. Bayangan mobil silver menghilang dari pandangannya. Dan pada saat ini, Ryan bergegas datang dengan membawa orang. "Tuan Daniel, Anda tidak apa-apakan?" Sebenarnya mereka terus mengikuti Daniel dari kejauhan, tapi tidak berani terlalu dekat. Melihat lingkungan sekitar, sangat jelas ada jejak pertarungan. Juga tidak sulit melihat ban mobil Daniel yang terkena tembakan. "Tidak apa-apa." Daniel melempar kunci mobil pada Hartono. Setelah diperbaiki, bawa ke jalan bahagia. Baik, Hartono pergi dengan membawa mobil. Mobil mewah seperti ini memiliki sistem perlindungan otomatis. Meski satu ban pecah, tetapi masih bisa digunakan dalam waktu singkat. Setelah naik ke mobil, Ryan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang terjadi tadi?" "Ada yang mengikuti kalian. Seharusnya orang Devina." Daniel mengerutkan kening. Orang Presdir Devina begitu cepat sudah tahu keberadaan Nona Tracy. Apa yang dia pikirkan? Kenapa mengutus orang untuk menyerang Nona Tracy? Dia tahu Nona Tracy yang ini dan yang dulu adalah orang yang sama. Ryan menanyakan serangkaian pertanyaan. Dan semua pertanyaan ini adalah masalah yang sedang dipikirkan Daniel sekarang. Setelah terdiam beberapa saat, Daniel memberi instruksi. "Hubungi Thomas. Awasi orang-orang Devina. Juga Linda." Linda Hilton. Ryan sangat terkejut. Ada hubungan dengannya. Beberapa hari ini, selain pelelangan, satu-satunya acara terbuka yang dihadiri Tracy adalah perjamuan di Taman Luke Hills. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin ada yang berkontak dengan Devina, tapi tidak ada orang yang lebih pantas dicurigai selain Linda. Daniel menyipitkan mata, menganalisis dengan cermat. 2 tahun lalu, polisi Chiang Mai pernah bilang, seorang pria Thailand, yaitu Henki, memberitahu mereka sebelum dia sendiri ditembak, bahwa orang yang memimpin serangan terhadap Tracy adalah seorang wanita Asia yang tinggi dan cantik. Aku sudah curiga bahwa orang itu adalah Linda, hanya saja belum menemukan bukti. Setelah dipikir-pikir, kalau orang itu adalah dia, maka setelah dia bertemu dengan Tracy di Taman Luke Hills beberapa hari yang lalu, dan setelah ditampar Tracy, dia pasti akan marah. Tapi, dia tidak bisa melawan Tracy. Oleh karena itu, dia memberitahu informasi ini pada Devina. Itu berarti, orang yang mencelakai Nona Tracy saat itu adalah Presdir Devina dan Linda. Ryan sedikit terkejut. Linda memang kejam, tapi kekuatannya kurang. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu soal obat penawar itu. Juga tidak mungkin menemukan keberadaan Tracy dalam waktu yang begitu singkat. Sedangkan Devina berada di bawah pengawasan kita, tidak bisa bertindak, maka Daniel menyipitkan mata dengan bahaya, mengatakan kesimpulan. Devina yang merencanakan dan memerintah di belakang, Linda yang bertindak. Kemungkinan besar seperti itu. Ryan mengerutkan kening. Tapi sekarang tidak ada bukti. Karena itu, Thomas harus mengawasi mereka, kata Daniel. Mengerti. Ryan segera menelepon Thomas. Daniel memutar-mutar cincin kawin di jarinya, mengerutkan kening. Kembali mengingat masalah 2 tahun yang lalu. Muncul sebuah pertanyaan lagi. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan? Lorenzo, apa? Ryan baru selesai menelepon. Bertanya dengan bingung saat mendengar ucapannya. Ini ada hubungannya dengan Lorenzo. Kalau dugaanku tadi benar. Kalau begitu, 2 tahun lalu, kenapa Linda tidak ada catatan keluar masuk negeri? Kemungkinan terbesarnya adalah dihapus oleh Lorenzo. Kenapa dia berbuat seperti itu?
Daniel sangat bingung. Sebagai seorang kakak, seharusnya dia langsung membalaskan dendam untuk Tracy. Meski saat itu tidak sempat balas dendam, dia juga tidak perlu sengaja menghapus catatan keluar masuk negeri untuk Linda Khan. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan?